Saya Ade, saya Teguh. Saya Garis Julianto. Nah, di sini kami ingin melakukan wawancara dengan kakaknya Zizi. Kak Zizi. Nah, Kak, sebelumnya saya ingin tanya, apa kakak masih ingat dengan kasus ini beberapa tahun yang lalu? Kasusnya David Ozora yang dianiaya oleh seorang anak pejabat pajak. Oh, ingat sih, soalnya kan itu sempat viral ya. Iya. Nah, di mata kuliah pendidikan Pancasila ini kita ingin mewawancarai terkait tema ini dengan kaitannya dengan Pancasila. Boleh? Nah, oke. Kalau begitu kita bisa mulai pertanyaannya. Oke. Boleh? Untuk pertanyaan yang pertama, dulu pernah ada kasus yang ramai dibicarakan masyarakat di Indonesia, yakni terkait kasus penganiayaan seorang anak remaja bernama David Ozora oleh anak seorang oknum pejabat pajak. Menurut Anda, dari kasus tersebut, apa kira-kira penting Pancasila dalam mencegah tindakan perundungan seperti yang dialami David Ozora? Kalau menurut saya ya, dalam kasus penganiayaan David Ozora ini menjadi peringatan keras tentang nilai-nilai Pancasila yang belum diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana menekankan bahwa setiap manusia harus memiliki martabat dan empati. Kalau nilai-nilai itu benar dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada yang bertindak seperti pada penganiayaan David Ozora itu. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ini, siapa saja yang harus menerapkan nilai Pancasila untuk mencegah kasus perundungan di masyarakat? Menurut saya ya semua orang, soalnya mulai dari individu, terus lingkungan keluarga, pertemanan, itu harus ada penegak dalam kehidupan sehari-hari. Hanya masalah perilaku atau korban selalu membiarkan atau mendukung secara tidak langsung. Kalau misalnya kita melihat kejadian David Ozora itu, berarti kita termasuk mendukung dong kalau kita membiarkan itu secara langsung. Lalu untuk pertanyaan ketiga, kapan nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk mencegah tindakan perundungan tersebut? Kalau menurut saya ya bukan hanya saat ada masalah aja ya. Soalnya kalau nilai Pancasila itu harus diterapkan setiap saat, setiap hari di kehidupan sehari-hari dengan membiasakan hal-hal kecil, kayak misalnya kita berbicara, menghargai orang, mengontrol emosi, itu kan sudah mencakup nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan yang keempat, di mana penerapan nilai Pancasila penting untuk mencegah perundungan? Kalau menurut saya ya di mana saja sih, soalnya kan kita kalau misalnya tidak hanya di tempat tertutup saja kayak formal, kayak kita harus di ruangan terbuka juga. Jadi di sekolah, di rumah, di media sosial, bahkan di ruang publik sekalipun. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Pancasila penting dalam menangani kasus perundungan tersebut? Karena Pancasila itu merupakan dasar etika dan moral, yang mana ada beberapa sila, yang salah satunya adalah sila yang kedua, yaitu manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, keadilan sosial, yang artinya tidak boleh ada sewenang-wenang dari kita. Tanpa nilai ini, orang bisa merasa punya kuasa lebih dan tindakannya akan semena-mena. Lalu, bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila untuk mencegah dan menangani perundungan seperti kasus ini? Kalau dari saya ya yang pertama empati, belajar memahami perasaan orang lain. Yang kedua itu mengontrol emosi, tidak langsung melakukan kekerasan kalau misalnya terjadi suatu masalah. Yang ketiga, berani menegur dan melapor jika melihat perundungan. Kalau misalnya yang keempat itu adalah pendidikan yang berkarakter, bukan hanya teori tapi melakukan prakteknya.
Terus yang kelima apa ya, kayak penegak hukum yang adil, supaya tidak ada supaya ada jera ketika melakukan sesuatu. Ya, selanjutnya yang ketujuh, menurut Anda kira-kira apa yang melatar belakangi pelaku untuk dengan penuh kesadaran dan melakukan penganiayaan di ruang terbuka? Kalau menurut saya yang pertama, dia merasa dia yang paling hebat, mempunyai power yang superior. Yang kedua, tidak punya rasa empati pada orang lain. Jadi dia merasa kalau dia itu bisa dan mampu melakukan apapun. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Kalau teman-temannya merasa dia hebat, dia pasti akan merasa, oh itu bagus aku lakukan. Padahal sebenarnya itu tidak baik untuk kita. Yang bisa juga karena kontrol emosi juga sih yang lemah. Jadi dia dipancing sekali langsung meledak-ledak gitu sih. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak atas interviewnya malam ini. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.